Kebakaran hebat terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Api berkobar dengan dahsyat menyebabkan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara. Kebakaran ini terjadi di Jalan Perancis Blok H, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang. Menurut laporan, kebakaran melanda sebuah gudang mainan. Sebanyak 9 unit pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kepulan asap hitam akibat kebakaran ini terlihat hingga kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Beberapa saksi mata melaporkan adanya suara ledakan yang terdengar dari lokasi kejadian. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih berupaya keras untuk mengendalikan api. Belum ada informasi mengenai korban jiwa atau luka-luka serta penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran gudang di wilayah Dadap, Tangerang, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan. Arief, selamat sore. Dari pantauan Anda, bagaimana situasi terkini di lokasi gudang yang mengalami kebakaran di sana? Ya, selamat sore Elvira. Saat ini saya berada di komplek pergudangan di Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang. Dan sampai dengan sore hari ini, dari petugas pemadam kebakaran masih berjuang keras untuk berusaha memadamkan api. Dan memang ini ada sekitar 13 gudang yang terbakar di komplek pergudangan Pantai Indah Dadap. Dan Anda bisa lihat, saat ini water cannon masih menyemprot ke salah satu gudang yang masih belum padam. Dan itu asap hitam membumbung sangat tebal sekali di depan saya. Dan memang tadi siang sempat terjadi ledakan beberapa kali, dan ledakan tersebut karena memang di sini adalah gudang mainan dan juga gudang kimia. Jadi kemungkinan percikan api yang bercampur dengan bahan kimia inilah yang menyebabkan terjadinya ledakan. Dan ini total ada 6 mobil, 6 unit pemadam yang diterjunkan dengan personil mencapai 70 sampai dengan 80 personil pemadam kebakaran untuk berusaha memadamkan kebakaran di komplek pergudangan Pantai Indah Dadap. Dan ini api memang sulit untuk dijinakkan karena memang kondisi di sini angin bertiup cukup kencang sehingga titik api ini bisa menyebar dengan sangat cepat. Jadi memang dibutuhkan kerja ekstra dari para petugas pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan titik-titik api agar tidak bisa menyebar lebih jauh lagi. Dan di sini 6 unit mobil pemadam kebakaran di backup oleh 5 unit mobil tangki, sehingga untuk pasokan air ini tadi dari pantauan kami di sini tidak ada mengalami kekurangan karena semua mobil unit bisa menyemprotkan water cannon. Dan untuk mengetahui lebih jelas lagi apa penyebab kebakaran yang terjadi di komplek pergudangan, sudah hadir bersama saya Kabid Pemadaman dan juga Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang, Bapak Agun Guntara. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Pak, ini sejauh ini apa nih Pak penyebab kebakaran ya Pak? Untuk penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan, masih praduga ya. Praduga menurut yang pertama melihat langsung kebakaran bahwa terjadi percikan-percikan api yang ada di lantai atas di gudang sebelakang ini, belakang Mas ini ya. Awalnya itu kemudian menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar karena di sini gudang penyimpanan plastik mainan anak juga ada. Sehingga api cepat membakar. Kala itu cuaca cukup terik, kemudian angin juga cukup, embusannya cukup tinggi, menyebabkan kebakaran cepat menyebar. Tadi dari jam berapa sih Pak mulai titik api ini terlihat? Kita menerima laporan adanya api itu sekitar pukul 11.45 lah. Kemudian Posko Sambi langsung ke TKP, disusul bantuan dari Mako, dari Sepatan, Pako Haji, kemudian dari Damkar Kota Tangerang pun membantu. Sejauh ini ada korban nggak Pak yang mungkin sudah ditemukan? Untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada laporan mengenai berapa korban jiwa yang terdapat. Ini kan ini udah lebih dari 3 jam Pak ya. Ini apa sih Pak tingkat kesulitan utamanya Pak? Selain kawasan yang cukup luas, penanganan juga cukup membutuhkan ekstra tenaga, kemudian cuaca juga angin yang cukup kuat menyebabkan kita, kemudian ada juga bahan-bahan yang mudah terbakar juga cukup pemadaman ini memerlukan waktu yang lebih lama. Ada target kira-kira nanti untuk bisa masuk ke proses pendinginan ini jam berapa? Kalau target kita secepat mungkin kita ingin segera padam.
Kalau target secepatnya lah untuk sebelum gelap kita seharusnya sudah padam. Sebelum jam 6 secepatnya. Kalau dari sisi utama gedung pertama terbakar kita sudah tangani, kita sedang menangani gedung-gedung yang perambatan karena angin mengarah ke barat sekarang. Ada rencana penambahan mobil unit Pak dan juga jumlah personel? Sementara ini kita masih tetap unit yang ada, hanya tadi ada beberapa yang tambahan dari pos Sepatan ada 1 unit. Jadi optimis sih Pak, api akan bisa dikendalikan pada nanti maghrib lah kira-kira. Semoga sebelum maghrib kita sudah kendalikan api ini. Mohon doanya. Makasih Pak Agun. Ya. Ya, itu tadi penjelasan dari Kabid Pemadaman dan juga Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang, dan memang ini kondisi angin menjadi salah satu kendala ya dalam melakukan proses pemadaman. Dan mudah-mudahan nanti menjelang maghrib atau sebelum gelap ini proses pendinginan sudah bisa dilakukan, karena di sini juga dari pantauan kami titik-titik api juga sudah mulai berkurang dan semoga nanti malam sudah bisa masuk ke proses pendinginan. Elvira. Arif, harapannya seperti itu. Kita melihat bagaimana kepulan asap yang cukup pekat di sana. Pertanyaannya, apakah posisi komplek gudang ini berada ataupun dekat dengan permukiman? Ya, kebetulan memang posisi komplek pergudangan Pantai Dadap ini agak jauh ya dari perumahan warga. Karena tadi ketika kita menuju ke sini, kita harus melewati jalan-jalan beton yang memang aksesnya memang sudah terelokasi atau jauh dari pemukiman. Jadi kemungkinan untuk bisa merambat ke perumahan warga itu sangat jauh. Elvira. Teman bisa berjalan dengan lancar di sana. Arif Kurniawan langsung dari Tangerang. Terima kasih.